Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malia Fida Farhania dengan nomor pokok mahasiswa 212121021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian buku teks pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas SMA, kelas 10, SMA, MA, dan SMK pada komponen kegrafikan. Nah, yang pertama yaitu komponen kegrafikan yang pertama yaitu pada ukuran buku. Nah, yang terdapat dua butir ya, dapat dilihat oleh teman-teman semua. Yang pertama yaitu kesetaraan ukuran buku dengan standar ISO dan di sini saya memberi skor 2. Alasannya karena dalam buku bahasa Indonesia Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMA MA kelas 10 ini mempunyai kekurangan yaitu tidak tercantumnya ukuran dalam buku tersebut. Yang kedua, mengenai kesesuaian ukuran dengan materi isi buku, saya memberi skor 4. Alasannya ukuran tersebut sudah sesuai dengan ukuran kertas A4, gambar ilustrasi tidak mengganggu judul pada setiap bab. Contohnya, pada bab 5 yang saya analisis ini, halamannya itu tetap terlihat jelas. Tata letak judul bab terdapat di bagian atas dan di bawahnya terletak gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya yaitu desain kulit buku. Nah, desain kulit buku ini poinnya yaitu penampilan unsur tata letak pada kulit muka belakang dan punggung memiliki kesatuan unity. Di sini saya memberi skor 4. Alasannya karena penampilan tata letak pada buku Bahasa Indonesia Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 ini khususnya pada bab 5 menarik dari warna ilustrasi. Ilustrasi terdapat beberapa orang siswa yang sedang berdiskusi. Ilustrasi tersebut dapat memperjelas dari judul buku dalam keterampilan berbahasa. Yang keempat, tampilan tata letak unsur pada muka, punggung, dan belakang sesuai atau harmonis dan memberikan kesan. Nah, di sini saya memberikan skor 4. Alasannya karena dari segi warna yang terdapat pada kulit buku Bahasa Indonesia ini sudah memberikan penampilan warna secara keseluruhan dan tidak membosankan. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, menampilkan pusat pandang atau point center yang baik. Nah, di sini saya memberikan skor 4. Alasannya karena menampilkan pusat pandang center point yang baik gitu. Poin selanjutnya yaitu ke-6, komposisi unsur tata letak mengenai judul, pengarang, ilustrasi, logo, dan lain-lain seimbang dengan seirama dengan tata letak isi. Di sini saya memberikan skor 4. Alasannya karena dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 10 khususnya pada bab 5 ini seimbang. Tata letak judul, pengarang, ilustrasi, logo memiliki tata letak yang seimbang sehingga judul babnya sendiri berposisi di atas dan di bawahnya itu terdapat ilustrasi untuk menambah kesesuaian judul bab. Penulisan judul buku tidak menggunakan font yang cukup besar, ilustrasinya itu terdapat di bawah judul buku, ilustrasi yang seimbang dan tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Poin ke-7, ukuran unsur tata letak profesional. Di sini saya beri poin 4. Alasannya karena penempatan tata letak itu sendiri sesuai dengan profesional dengan ukuran buku. Poin selanjutnya yang ke-8, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Di sini saya memberi skor 4 karena terdapat kombinasi warna yang tidak terlalu mencolok yaitu abu, kuning, dan biru memberikan nuansa tenang dan juga lembut. Poin selanjutnya yang ke-9 yaitu memiliki kekontrasan yang baik. Di sini saya memberikan skor 4
karena alasannya pada judul bab 5 menggunakan warna hitam dan diberi sedikit warna kuning. Jadi tulisannya itu warna hitam dan di pinggirnya itu dikasih warna kuning. Sehingga sedangkan untuk judulnya itu sendiri berbeda warna, yaitu warna abu. Nah, kedua warna tersebut memberikan kontrasan warna yang baik. Poin selanjutnya yang ke-10 itu penampilan unsur tata letak konsisten atau sesuai pola. Nah, di sini saya memberikan skor 3. Alasannya karena pada bab 5 ini penempatan tata letaknya itu yang konsisten dan sesuai juga dengan pola. Selanjutnya poin ke-11 yaitu penempatan unsur tata letak konsisten dalam seri. Nah, di sini saya memberikan poin 3 karena pada bab ini penempatan tata letak konsisten dan satu seri. Yang terakhir, yang 11 yaitu penempatan unsur tata letak konsisten dalam satu seri. Saya sudah ya. Selanjutnya rangkuman kualitatif subkomponen. Nah, pada buku paket SMA, SMK kelas 10 masih ada kekurangan, yaitu seperti tadi alasannya itu tidak tercantumnya ukuran dalam buku tersebut. Selebihnya sudah baik seperti tata letak dan seimbangnya tata letak judul pengarang, ilustrasi, logo memiliki tata letak yang seimbang karena judul babnya sendiri berposisi di atas dan di bawahnya terdapat ilustrasi untuk menambah kesesuaian judul bab. Nah, selanjutnya mengenai tipografi, yaitu huruf yang digunakan itu menarik dan mudah dibaca atau tidak. Nah, yang melanjut ya ini sebenarnya poinnya itu yang poin 12 dari tipografi. Di sini ukuran huruf judul buku lebih dominan dibandingkan nama pengarang dan penerbit. Nah, di sini saya memberikan skor 3 karena alasannya ukuran tulisan bab 5 itu terlihat lebih kecil daripada judulnya itu sendiri. Tapi meskipun demikian terlihat masih baik karena perpaduan warnanya tidak mengganggu. Poin selanjutnya yang ke-13 yaitu warna judul buku kontras dengan warna latar belakang. Di sini saya memberikan poin 4 karena perpaduan warna pada bab 5 tidak mengganggu, yang mana tulisan bab 5 tersebut menggunakan warna hitam dan diberi warna kuning sehingga meskipun kontras tapi tetap tidak mencolok. Yang ke poin 14 yaitu ukuran huruf profesional dibandingkan dengan ukuran buku. Di sini saya memberikan skor 4 karena ilustrasi terdapat di bawah buku. Bab ilustrasi yang seimbang tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil karena penempatan tata letak itu sesuai dengan proporsional dengan ukuran buku. Nah, selanjutnya huruf yang sederhana atau komunikatif. Nah, butir selanjutnya yang ke-15 itu tidak terlalu banyak kombinasi jenis huruf. Di sini saya memberikan skor 3, alasannya kan tidak terlalu banyak kombinasi fontnya gitu, fontnya. Nah, yang butir ke-16 tidak menggunakan huruf hias atau dekorasi. Di sini saya memberikan skor 3 kan alasannya tidak menggunakan huruf hias atau dekorasi gitu. Yang butir ke-17 sesuai dengan huruf untuk isi buku. Di sini saya memberikan skor 3, alasannya karena ukuran font sesuai dengan isi buku. Nah, rangkuman kualitatif pada subkomponen yang telah saya jelaskan tadi yaitu bahwa pada buku paket SMA kelas 10 untuk tipografi mulai dari pemilihan warna yang tidak mengganggu dan penempatan tata letak itu sendiri sesuai dengan proporsional dengan ukuran buku. Ilustrasi mengungkapkan karakter objek. Nah, selanjutnya ini selanjutnya ini poin ke-19 mengenai ilustrasi mampu mengungkapkan karakter objek. Nah, di sini saya memberikan skor 4 karena ilustrasi pada bab 5 menjelaskan isi materi yang akan dibahas.
pada butir 20, bentuk, warna, proporsi, objek sesuai realita. Di sini saya memberikan skor 3, alasannya karena bentuk ilustrasi yang digunakan sangat tepat, sesuai objek, sesuai sehingga tidak menimbulkan salah tafsiran peserta didik. Untuk warnanya sendiri tidak terlalu mencolok dan ukuran tulisan maupun ilustrasi pada buku ini sangat pas. Ilustrasi yang ditampilkan tidak terlalu besar tetapi tetap menarik perhatian pembaca. Nah, rangkuman kualitatif subkomponennya yaitu bahwa pada buku paket SMA kelas 10 untuk ilustrasi sudah baik karena kesesuaian ilustrasi dengan materi dan ukuran dari ilustrasi tersebut juga tidak menghabiskan banyak ruang, tetapi bisa terlihat sangat jelas. Nah, poin selanjutnya mengenai desain isi buku, mengenai tata letak konsisten. Nah, butir yang kedua satu yaitu penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola. Di sini saya memberikan skor 4 karena penempatan tata letak judul, subjudul, kata pengantar, daftar isi, ilustrasi, dan lain-lain semuanya dari awal bab hingga subbab yang terakhir itu sangat konsisten. Nah, butir yang ke-22, spasi antara paragraf jelas tidak ada widows atau orphan. Nah, di sini saya memberikan skor 4 karena pemilihan antara paragraf sudah jelas dan rapi sehingga peserta didik jelas untuk memahami penjelasan yang terdapat pada buku ini. Butir yang ke-23, penempatan judul bab dan yang setara seperti kata pengantar, daftar isi, dan lain-lainnya itu seragam atau konsisten. Alasannya, di sini saya memberikan skor 4, alasannya karena dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 10 ini yang telah saya telaah gitu, bahwa yang pertama judul bab ditulis dengan menggunakan angka-angka Romawi, yaitu bab 5 contohnya itu. Nah, terus yang kedua, penggunaan subjudul sesuai dengan materi yang diajar dan tidak menggunakan font yang berlebihan. Yang ketiga, keterangan gambar setiap bab sangat mendukung ilustrasi pada buku tersebut. Yang terakhir, angka halaman tidak terjadi salah pengertian di buku tersebut. Selanjutnya mengenai tata letak harmonis, butir ke-24, bahwa bidang letak dan margin profesional. Di sini saya memberikan skor 4 karena alasannya karena bidang cetak margin profesional dalam buku Bahasa Indonesia ini tata letaknya seperti penulisan judul, subjudul, ilustrasi, angka halaman, paragraf sudah sesuai dan tata letaknya sudah dicocokkan dan profesional. Butir yang ke-25, spasi antar teks dan ilustrasi sesuai. Di sini saya memberikan skor 4, alasannya karena penggunaan variasi huruf, bold, italic, all capital, small capital, sangat tidak berlebihan dan sangat berfungsi untuk membedakan judul, subjudul, serta memberikan tekanan pada kata yang dianggap penting atau menggunakan bahasa asing seperti berbentuk tebal atau miring. Butir ke-26, margin antar dua halaman berdampingan profesional. Di sini saya memberikan poin 3, alasannya karena jenjang atau hierarki judul-judul jelas, konsisten, dan profesional. Ya, butir yang ke-27 yaitu kesesuaian bentuk, warna, dan ukuran unsur tata letak. Di sini saya berikan skor 4, alasannya karena penempatan sudah sesuai dan tepat sehingga judul, subjudul, ilustrasi, dan keterangan gambar tidak menggunakan pemahaman peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai tata letak unsur tata letak lengkap pada butir 28 yang mengenai judul bab. Di sini saya memberikan skor 4 karena menggunakan ukuran yang lebih besar pada judul bab. Butir ke-29 mengenai subjudul bab, di sini saya memberikan skor 4 juga, yaitu menggunakan poin sehingga dapat terbagi-bagi. Contohnya A, mengevaluasi teks negosiasi. Nah,
butir ke-30 yaitu angka halaman teks. Di sini saya berikan skor 4 juga karena sesuai dengan tata letak pada halaman yaitu berlawanan arah. Butir ke-31 ya ilustrasi. Nah, di sini saya berikan skor 4 karena pada bab 5 yang berjudul membuat kesepakatan melalui negosiasi sudah sesuai dengan ilustrasinya, yaitu murid yang sedang melakukan negosiasi dengan gurunya gitu. Poin ke-32 yaitu keterangan gambar atau caption. Nah, di sini saya berikan skor 4 karena keterangan menggunakan huruf kecil pada bawah gambar ilustrasi. Selanjutnya, butir ke-33 mengenai ruang putih white space. Nah, di sini saya memberi skor 3 karena menggunakan latar belakang warna putih sehingga tulisan dapat terbaca dengan jelas. Selanjutnya mengenai tata letak percepat pemahaman. Pada butir ke-34, penempatan hiasan atau ilustrasi sebagai latar belakang tidak mengganggu judul teks angka halaman. Di sini saya memberikan skor 3, alasannya karena ilustrasi dan hiasan yang lainnya tidak mengganggu judul teks dan angka halaman. Pada butir ke-35, penempatan judul, subjudul, ilustrasi, dan keterangan gambar tidak mengganggu pemahaman. Di sini saya memberikan skor 3 karena ukuran huruf judul, subjudul, dan keterangan gambar dibedakan. Selanjutnya, rangkuman kualitatif subkomponen yang tadi. Pada buku paket SMA kelas 10 untuk desain isi buku yaitu dari tata letaknya baik karena seperti yang telah dijelaskan alasannya pun semuanya dari awal bab hingga subbab sudah konsisten. Nah, selanjutnya mengenai tipografi sederhana ya. Butir ke-36 tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf. Di sini saya memberi skor 4 karena penggunaan font tidak terlalu banyak ya pada buku paket ini sehingga nyaman untuk dibaca. Butir ke-37 tidak menggunakan jenis huruf hias atau dekoratif. Nah, di sini saya berikan skor 4 karena tidak menemukan jenis huruf hias atau dekoratif pada isi buku ini. Huruf yang digunakan pada isi buku ini ditulis sesuai aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyulitkan para murid untuk mendapatkan informasi. Butir ke-38 penggunaan variasi huruf bold, italic, all capital, small capital. Nah, di sini saya memberikan skor 4 karena penggunaan variasi huruf bold, italic, all capital, small capital sangat tidak berlebihan dan sangat berfungsi untuk membedakan huruf subjudul serta memberikan tekanan pada kata yang dianggap penting atau menggunakan bahasa asing berbentuk tebal atau miring. Tipografi mudah dibaca. Nah, butir ke-39 besar huruf sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Di sini saya memberikan skor 4 karena besar huruf yang terdapat pada buku ini juga tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu peserta didik dalam memahami informasi yang disampaikan untuk membedakan unsur teks menggunakan variasi ukuran huruf tersebut. Selanjutnya, butir ke-40 jenis huruf sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Di sini saya memberikan skor 4 karena jenis huruf yang terdapat pada buku ini juga tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu peserta didik dalam memahami informasi yang disampaikan untuk membedakan unsur teks menggunakan variasi huruf tersebut. Selanjutnya pada butir ke-41 lebar susunan teks sesuai tingkat pendidikan peserta didik. Nah, di sini saya berikan skor 3 karena alasannya susunan teks dan panjang teks tidak terlalu panjang dan ketika membacanya pun nyaman. Yang butir ke-42 spasi antara baris susunan teks normal.
Di sini saya beri skor 3 juga karena spasi antar baris susun teks normal. Butir ke-43, spasi antara huruf kerning atau normal. Di sini saya berikan skor 3 juga karena spasi antara huruf normal. Nah, selanjutnya mengenai tipografi memudahkan pemahaman. Butir ke-44, jenjang atau hierarki judul-judul dan konsisten. Di sini saya beri skor 3 karena besar dan jenis font huruf konsisten. Terus pada butir 45, jenjang hierarki judul-judul profesional. Di sini saya memberikan skor 4 karena menunjukkan urutan atau hierarki susunan teks secara berjenjang sehingga mudah dipahami antar susunan yang terdapat pada teks dengan ukuran penulisan dan variasi huruf. Setiap penulisan judul tidak menggunakan urutan huruf yang mencolok. Pada butir ke-46 tidak terdapat alur putih dalam susunan teks. Di sini saya memberikan skor 3, alasannya karena tidak terdapat alur putih dalam susunan teks. Pada butir 47, tanda pemotongan kata hyphenation disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa. Di sini saya memberikan skor 3 karena tanda pemotongan kata hyphenation sesuai dengan tingkat pendidikan siswa. Mengenai ilustrasi, yaitu memperjelas dan mempermudah pemahaman. Nah, pada butir 48 mampu mengungkap makna atau arti objek. Di sini saya memberikan skor 4, alasannya karena bentuk ukuran ilustrasi sudah tepat dan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang objek yang dimaksud. Misalnya ilustrasi seorang guru yang sedang bernegosiasi dengan para muridnya. Nah, di sini ada sumbernya. Selanjutnya butir ke-49 bentuk proporsional. Di sini saya berikan skor 4, alasannya karena bentuk ilustrasi sudah proporsional sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang negatif terhadap peserta didik pada objeknya. Misalnya gambar seseorang yang sedang tawar-menawar di sebuah pusat perbelanjaan. Selanjutnya pada butir ke-50 bentuk akurat dan sesuai dengan kenyataan. Di sini saya memberikan skor 4, alasannya karena ilustrasi yang terdapat pada bab 5 semuanya sesuai dengan apa yang dijelaskan. Contohnya yaitu karena pada bab 5 menjelaskan tentang negosiasi, maka seluruh ilustrasi pun tentang negosiasi. Poin selanjutnya yang ke-51, butir 51, keseluruhan ilustrasi serasi. Di sini saya berikan skor 4, alasannya karena desain ilustrasi sudah sesuai dengan materi pada buku bahasa Indonesia SMA kelas 10. Butir ke-52, goresan garis dan raster tegas dan jelas. Di sini memberikan skor 3, alasannya karena ilustrasi yang seimbang, tidak terlalu besar dan ataupun tidak terlalu kecil. Butir yang terakhir yaitu yang ke-53, kreatif dan dinamis. Di sini saya memberikan skor 4 karena ilustrasi ini menimbulkan daya tarik keseluruhan ilustrasi dalam buku ini. Ditampilkannya pun kurang serasi dengan pembahasannya karena ilustrasi yang terdapat dalam buku bahasa Indonesia ini tidak berwarna, tetapi ilustrasi yang tertera pada buku ini sesuai dengan materi. Nah, selanjutnya rangkuman kualitatif subkomponen pada buku paket SMA kelas 10 untuk tipografi seperti menggunakan font telah baik sehingga dapat membaca dengan nyaman dan ilustrasi pun menggunakan sumber sehingga jelas gambar ilustrasi tersebut bersumber dari mana. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.